Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri bersama saya Brigadir Putu Fungki. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas siang hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Saat ini terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Hal serupa juga terlihat pemirsa dari Lebak Bulus atau Blok M ataupun Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro. Saat ini lalu lintas juga terpantau ramai lancar, kendaraan dapat kita lihat didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati mematuhi rambu-rambu dan juga marka jalan yang berlaku serta antisipasi akan kendaraan yang melakukan putar balik dari arah Bintaro. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke exit tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Saat ini dapat kita lihat sedang adanya antrian menjelang traffic light kurang lebih 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Selanjutnya pemirsa dari Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat, saat ini lalu lintas terpantau lancar walaupun terlihat cukup ramai namun masih normal. Dan kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dari pantauan CCTV pemirsa dapat kita lihat bahwa yang melintas di kawasan ini yang mendominasi adalah kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Dan juga sesekali dapat kita lihat ada bus ataupun truk pengangkut barang yang melintas sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kami harap para pengendara dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dikarenakan dari pantauan CCTV kita lihat masih adanya khususnya pengendara roda 2 yang melakukan putar balik tidak pada tempatnya. Dan yang ketiga, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas saat ini terpantau lancar dari arah Bandung yang akan menuju ke Sumedang atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah. Dan juga dari arah sebaliknya yaitu dari arah Sumedang yang akan menuju ke Bandung. Pemirsa, saat ini situasi lalu lintas terpantau lancar. Sesekali terjadi antrian, maksud kami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan setelahnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan normal. Antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari rumah-rumah toko yang ada di kawasan ini. Walaupun lalu lintas lancar, kami harap para pengendara tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Situasi lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke Mandaan atau dari pantauan CCTV dari arah kanan bawah yang akan menuju ke kiri atas terpantau cukup lengang. Terlihat juga dari arah sebaliknya pemirsa yaitu dari arah Mandaan yang akan menuju ke Karangasem. Saat ini lalu lintas terpantau cukup lengang. Kendaraan banyak yang melintas, hanya kendaraan roda 2 dan untuk roda 4 terlihat sesekali melintas. Namun pemirsa kami harapkan para pengendara untuk mematuhi traffic light ataupun lampu merah yang terpasang di kawasan ini. Walaupun lalu lintas terpantau cukup sepi, kami harap para pengendara tetap mematuhi rambu-rambu yang ada demi keselamatan kita bersama.
Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Funggi melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Para siswa Sekolah Inspektur Polisi atau SIP Angkatan ke-54 Gelombang 2 tahun 2025 Polda Sumatera Selatan menunjukkan jiwa kepemimpinan sosialnya melalui kegiatan bakti sosial bertema berbagi dengan hati. Kegiatan ini merupakan wujud nyata pengabdian mereka kepada masyarakat, sekaligus menjadi cerminan dari nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang mereka anut. Bakti sosial ini digelar di Panti Asuhan Yunda Rizki yang berlokasi di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang pada Rabu 20 Agustus 2025. Dalam kegiatan ini, para siswa SIP yang diwakili oleh Andri, Erik Syahputra, Abrian, dan M. Aliuddin menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako kepada anak-anak yatim piatu di panti asuhan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Inisiatif ini juga menjadi salah satu sarana bagi para calon perwira pertama Polri untuk mengasah jiwa sosial dan solidaritas sebelum mereka kembali mengemban tugas di tengah masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan materi, tetapi juga merupakan pengalaman nilai-nilai kepolisian dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan ini menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek-aspek kemanusiaan dan sosial. Perwakilan dari Panti Asuhan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh para siswa SIP Polda Sumatera Selatan. Mereka sangat mengapresiasi kepedulian para calon perwira ini dan berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus berlanjut. Diharapkan ke depan semangat kepedulian ini akan terus membara dan diimplementasikan dalam setiap tugas para perwira pertama Polri, menjadikan mereka sosok pelayan masyarakat yang profesional, humanis, dan berhati nurani. Pemirsa, Kapolri hadiri acara pengantar purna tugas Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri dan pengantar tugas Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo pada 19 Agustus 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para pejabat utama Mabes Polri beserta istri. Acara dimulai dengan penyambutan Kapolri, kemudian Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo oleh pasukan upacara dan diiringi sajian tari khas Jawa Barat yang menyimbolkan semangat perjuangan dan dedikasi dalam institusi Polri. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri dan memberikan semangat serta pesan-pesan kepada Komjen Pol Dedi Prasetyo yang bertugas sebagai Wakapolri yang baru. Dimanapun beliau akan selalu menjadi bayangkara yang selalu terus memberikan yang terbaik dimanapun beliau berada, dan tentunya kami semua berharap bahwa dimanapun Abang berada, maka kami selalu ingin agar dedikasi dan juga semua yang Abang miliki bisa terus disumbangkan untuk organisasi institusi Polri tercinta ini. Wakapolri yang baru, Komjen Pol Profesor Dedi Prasetyo, yang telah mensupport saya luar biasa dalam berbagai macam dukungan untuk bisa melaksanakan PR-PR kita, utamanya bagaimana selain melaksanakan tugas pokok kita, tentunya kita juga harus bisa mendukung program-program dari pemerintah
utamanya program-program untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan nasional. Dan alhamdulillah ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menjaga institusi Polri. Pada kesempatan ini, Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tufiri menyampaikan rasa syukur atas dukungan jajaran Polri. Istri saya sudah mendampingi saya, ada keluarga, ibunda tercinta, terima kasih. Pada akhirnya pelabuhan cinta itu akan berlabuh di keluarga. Dan saya alhamdulillah memiliki keluarga, masih ada ibunda, kemudian juga teman-teman saya yang baik. Komjen Pol Dedi Prastio pada kesempatan ini juga mengajak seluruh jajaran untuk bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab Polri, seiring dengan mendukung program Astacita. Ya, saya minta kepada seluruh rekan-rekan, fokus kita adalah terus mendukung apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Kapolri. Kita terus mensukseskan apa yang menjadi program-program pemerintah melalui Astacitanya. Ada 8 program capaian Astacita yang harus betul-betul menjadi fokus kita. Dan tentunya saya juga pada kesempatan juga mengajak kepada seluruh rekan-rekan, pemulihan profesi kepolisian merupakan suatu keharusan untuk menjaga marwah institusi ini. Acara diakhiri dengan upacara pedang pora seiring Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Tufiri beserta istri dan para jajaran pejabat utama Mabes Polri meninggalkan tempat acara. Dari Jakarta, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik dan memimpin serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada posisi baru di tubuh institusi. Acara ini berlangsung di Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 19 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Komjen Polisi Wahyu Widada sebagai Irwasum Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri, serta Kapolda Sulawesi Barat Irjen Polisi Adi Derian Jaya Marta yang sebelumnya menjabat sebagai Sahlijemen Kapolri. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani As-SDM Kapolri Irjen Anwar atas nama Kapolri tertanggal 5 Agustus 2025. Selain melantik, Kapolri juga turut memimpin serah terima jabatan di tingkat Mabes Polri. Terdiri dari Komjen Polisi Syahardiantono sebagai Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ahmad Wiyagus sebagai Kabaintel Kam Polri, Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran sebagai Astama Ops Kapolri, Irjen Polisi Karyoto sebagai Kabahar Kam Polri, Brigjen Polisi Amur Chandra Juli Buana sebagai Kadif Hubinter Polri, serta Kombes Polisi Bagas Uji Nugroho sebagai Kapusjara Polri. Di tingkat Kepala Kepolisian Daerah, Kapolri juga turut memimpin serah terima jabatan, terdiri dari Irjen Polisi Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh, Irjen Polisi Dadang Hartanto sebagai Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Hengki sebagai Kapolda Banten, Irjen Polisi Widodo sebagai Kapolda Gorontalo, serta Brigjen Polisi Jati Wiyoto Abadin sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Selaras dengan pernyataan Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Sandi Nugroho menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan proses alamiah dalam organisasi sebagai bentuk penyegaran pengembangan karir serta pemenuhan kebutuhan organisasi. Rotasi dan mutasi jabatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi Polri serta menjawab tantangan tugas ke depan dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.